warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatimah Azhara dengan NIM 101230007. Perkenalkan, nama saya Simulati dengan NIM 101230006. Kami mahasiswa semester 6 di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizal Gailani SEM. Dan materi yang akan kami bahas yaitu mengenai ruang lingkup pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam dunia bisnis. Melalui pemasaran, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, pemasaran juga sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar. Oleh karena itu, keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Selanjutnya masuk ke proses pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial, di mana individu maupun kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, serta pertukaran nilai dengan pihak lain. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pemasaran bukan hanya sekedar kegiatan menjual produk, tetapi juga mencakup proses memahami kebutuhan konsumen dan memberikan nilai yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Setelah memahami pengertian pemasaran, selanjutnya kita membahas ruang lingkup pemasaran. Secara umum, ruang lingkup pemasaran dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama, apa itu pasar? Kedua, apa yang dipasarkan? Dan yang ketiga, siapa yang melakukan kegiatan pemasaran? Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam proses pemasaran dan menjadi bagian penting yang perlu dipahami. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama dalam ruang lingkup pemasaran adalah pasar. Lalu, apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar merupakan kumpulan pembeli potensial maupun pembeli aktual yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu. Mereka juga bersedia serta mampu melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan memahami karakteristik pasar, perusahaan dapat menentukan produk yang tepat serta strategi pemasaran yang sesuai dengan target konsumennya. Yang kedua, apa yang dipasarkan? Dalam pemasaran, yang dapat dipasarkan tidak hanya berupa barang atau produk fisik saja, tetapi juga jasa dapat dipasarkan seperti layar pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Selain itu, ide atau gagasan juga dapat dipasarkan loh, misalnya kampanye sosial. Bahkan, pengalaman juga menjadi objek pemasaran, seperti pengalaman berwisata atau menikmati suatu acara tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pemasaran sangat luas dan tidak terbatas pada produk fisik semata. Dan yang terakhir, siapa yang dapat melakukan kegiatan pemasaran? Pemasaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik perusahaan maupun organisasi yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Selain itu, individu juga dapat melakukan pemasaran, misalnya seorang influencer atau pelaku usaha kecil. Lembaga pemerintah juga melakukan pemasaran untuk mensosialisasikan program-program tertentu kepada masyarakat. Tidak hanya itu, organisasi non-profit juga memanfaatkan pemasaran untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat mendukung kegiatan sosial yang mereka lakukan. Dengan demikian, pemasaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada slide ini dijelaskan mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses mengelola kegiatan pemasaran agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tahap pertama adalah perencanaan pemasaran, yaitu menentukan target pasar dan strategi yang akan digunakan. Selanjutnya, pelaksanaan strategi, yaitu menjalankan program pemasaran yang telah direncanakan. Setelah itu, dilakukan pengawasan kegiatan pemasaran untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana. Terakhir adalah evaluasi hasil untuk menilai keberhasilan strategi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, fungsi pemasaran memiliki peran penting dalam menyalurkan produk kepada konsumen. Pertama, fungsi pertukaran, yaitu kegiatan jual-beli antara penjual dan pembeli. Kedua, fungsi distribusi yang bertujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ketiga, fungsi fasilitas yang meliputi penyimpanan dan transportasi agar produk tersedia saat dibutuhkan. Keempat, fungsi promosi yang dilakukan melalui iklan, penawaran, atau kegiatan pemasaran lainnya untuk menarik minat konsumen. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan perlu menerapkan strategi pemasaran yang tepat.
Strategi pertama adalah segmentasi pasar, yaitu membagi pasar ke dalam kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang sama. Kedua adalah positioning, yaitu membangun citra produk agar memiliki posisi yang kuat di benak konsumen. Ketiga adalah bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Terakhir, perusahaan perlu melakukan analisis dan pengukuran kinerja untuk mengetahui efektivitas strategi yang telah dijalankan. Sebagai kesimpulan, pemasaran merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Ruang lingkup pemasaran mencakup berbagai aspek seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Manajemen pemasaran sangat penting untuk mengatur seluruh kegiatan pemasaran agar berjalan secara efektif. Selain itu, fungsi pemasaran membantu produk sampai ke tangan konsumen dengan baik. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang tepat menjadi salah satu faktor utama yang bisa menentukan keberhasilan suatu bisnis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai ruang lingkup pemasaran. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemasaran dalam mencapai tujuan bisnis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.